Tuhan. Kembali kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau dengar sungguh-sungguh, perhatikan sungguh-sungguh, dan kami mau lakukan sungguh-sungguh. Terima kasih. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kami untuk melakukan kehendak Bapa Surgawi. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat bertemu kembali. Shalom. Selama ini kita hanya bertemu di dalam doa, dalam roh. Ya, saling mendoakan. Jauh di mata, dekat di hati. Kita tidak terbiasa dengan seperti ini, tapi kita belajar terus membiasakan diri. Yang mengerti katakan amin. Biasa datang 6:30, ya. Sebagian kita biasa terlambat, tapi kita mulai sekarang, minggu depan, seterusnya membiasakan disiplin waktu. Belajar datang jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, jauh-jauh menit sebelumnya. Supaya menguntungkan untuk para pelayan Tuhan bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Kita terbiasa ibadah 1,5 jam lebih atau 2 jam, sekarang kita harus ibadah 1 jam. Ya, kita padatkan, singkatkan, tapi kita konsentrasi penuh ya. Ya, terbiasa dempet-dempet, sekarang benggang-benggang ya, jaga jarak. Tidak biasa pakai masker, kita harus membiasakan pakai masker. Membiasakan cuci tangan, membiasakan pakai hand sanitizer, dan seterusnya. Ada perubahan-perubahan hidup, cara hidup hari-hari ini yang tidak biasa kita lakukan, kita harus lakukan demi kebaikan kita bersama. Yang mengerti katakan amin. Ya, aku tak biasa. Seangkatan saya yang lebih tua dari saya tahu lagu itu ya. Kita belajar firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 11. Hanya untuk mempermudah mengingat saja ya. Aku tak biasa. 2 Samuel 11 ayat 1. Kita perhatikan sama-sama mulai ayat 1 sampai 15. Dengar baik-baik, perhatikan mata kita, otak kita, hati kita, perhatikan baik-baik. Saya baca dengan lambat-lambat. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya, katakan sama-sama biasanya, maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria, orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang.
Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. 10. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Baik ya, baik. Pak Uria ini baik. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Jahat. Daud jahat. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya. Bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya apa? Sama-sama. Supaya ia terbunuh. Sekali lagi sama-sama. Supaya jahat. Jemaat Tuhan. Raja Daud jahat atau baik? Bingung. Mungkin pertanyaan saya salah ya. Baik, ya betul. Jahat, betul juga. Orang baik bisa jahat. Orang dikenan Tuhan bisa jahat. Orang yang suka memuji, menyembah Tuhan bisa jahat. Seorang raja bisa jahat. Bukan cuma penjahat yang jahat. Bukan orang jalanan saja yang jahat. Bukan preman-preman orang jalanan yang jahat. Raja bisa jahat. Pendeta bisa jahat. Hati-hati. Sama-sama katakan hati-hati. Hati-hati. Dosa kecil segera bereskan. Akui, tinggalkan. Bertobat sungguh-sungguh. Berbalik dari yang jahat. Kalau enggak, ada dosa kedua, dosa ketiga, dosa keempat. Dosa kecil akan terus tambah besar, tambah besar, tambah besar. Raja Daud orang terhormat. Wow, dikagumi oleh bangsa Israel. Pemazmur yang luar biasa, pemuji penyembah yang luar biasa, pemain musik yang luar biasa. Menciptakan alat, bukan menciptakan, Tuhan yang menciptakan. Tuhan beri hikmat untuk membuat alat-alat musik. Wow, banyak talenta, karunia. Berani, ya lembah lembut juga. Berani soro juga, pekerja keras juga. Merintis dari bawah karirnya. Mengembalakan 2 atau 3 ekor kambing domba. Setia, tekun orangnya. Enggak pilih-pilih pekerjaan. Ya sudah, bersyukur Tuhan percayakan aku mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Enggak apa-apa, bersyukur, enggak ngomel, enggak bersungut-sungut. Enggak ada kata-kata, kok enak ya jadi raja, aku enggak jadi raja, aku tukang angon wedhus. Enggak. Bagus loh, baik loh Daud. Kita perlu banyak belajar dari Daud. Cuma satu ketika, kita perhatikan ayat 1,
Sama-sama yuk baca kembali ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, stop. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Seharusnya seorang Raja Daud, seperti raja-raja yang lain, melakukan apa yang biasa, yang seharusnya dilakukan. Berperang melawan musuh. Ternyata ada musuh yang lebih besar daripada para musuh. Pakaian perang lengkap, pengalaman berperang, menggunakan senjata-senjata yang mutakhir. Yaitu pikirannya. Dalam dirinya ada musuh, raksasa besar. Yang tidak terpikirkan ketika melihat perempuan sedang mandi. Perempuan ini umur 100 tahun, betul? Lama sekali saya tidak mudik. Bukan saya sih. Ke kampung halamannya istri saya Jember. Itu tengah-tengah perjalanan itu ada kali besar, lebar. Bertahun-tahun di pinggir itu saudara kita masih ada yang mandi di situ. Pakai sewek. Istri saya langsung, ayo jangan lihat. MCK di situ, saudara kita. Melihat boleh atau enggak punya mata ya? Yang enggak boleh itu melihat lama-lama, enggak boleh. 1 detik, 5 detik boleh enggak? Apalagi terus memikir-mikirkan, merenungkan siang dan malam. Jangan, renungkan firman Tuhan. Renungkan siang dan malam firman Tuhan. Jangan ini perempuan yang sedang mandi. Bapak-bapak, pria-pria. Mungkin sebagian kita enggak lihat perempuan mandi yang enggak ada atapnya. Ini loh, enggak jauh-jauh. Bisa di ruang tamu, bisa di kamar tidur, bisa di ruang kerja, bisa di kantor. Bisa di kamar mandi. Hati-hati. Kalau enggak bisa lepas dari ikatan dosa, seks melalui HP ini, enggak usah pakai HP wis. Pakai telepon yang besar itu loh, kering, pakai itu. Bawa itu kemana-mana. Oh, harus pakai kabel ya. Atau ganti HP yang jadul itu loh, yang cuma bisa telepon sama SMS. Lebih baik dikatakan, oh jadul kamu, HP-nya kok kuno. Enggak apa-apa. Daripada jatuh terus dalam dosa perzinahan, mata pikiran. Daud yang biasanya mengembalakan kambing domba, main gitar, bahkan hebat loh ketika main jreng kecapinya atau gitar zaman sekarang. Setan lari terbirit-birit. Memimpin musik di ibadah bangsa Israel. Wow. Daud seorang dirigen. Biasa berperang melawan musuh. Tapi enggak. Nganggur. Hati-hati. Jangan nganggur, bahaya nih.
Saya 3 bulan ini sering membantu Pak RT bersih-bersih perumahan, buang sampah. Jam 10, jam 11 malam, jam 12 malam bakar-bakar sampah. Kan asapnya ke atas. Dan banyak orang tidur kan, jadi enggak tahu. Bersih. Jangan nganggur, cari kegiatan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita bantu untuk orang lain. Pelayanan apa yang bisa kita lakukan. Karya-karya apa yang bisa kita hasilkan. Tidak usah lihat kemampuan pekerjaan karya orang lain, diri sendiri. Dengan tangan kita apa yang bisa kita lakukan. Tidak harus ke kantor, tidak harus ke pabrik. Saya terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang dirumahkan, yang di PHK, yang kehilangan pekerjaan. Jangan-jangan Tuhan pakai saudara membuka lapangan pekerjaan yang baru. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, katakan amin. Tuhan yang punya surga dan bumi. Tuhan punya Tuhan sumber hikmat kita, katakan amin. Daud biasanya berperang melawan musuh. Nganggur. Melamunkah? Jalan-jalan, boleh nggak jalan-jalan? Boleh refreshing, cuma jalan-jalan kemana ini loh. Nggak biasa berdosa. Daud, memilih. Pilihannya Daud kan. Kalau lihat perempuan mandi kan seharusnya bisa masuk dalam. Kalau zaman sekarang, dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dalam nama Tuhan Yesus. Salahnya perempuan itu, bukan salahku. Salahnya dia mandi sembarangan. Oh enggak ya, itu sudah memang tempatnya mandi. Di sekeliling tempat tinggal Raja Daud itu tempat-tempat rumah-rumahnya keluarga para jenderal-jenderalnya kan. Ring 1 kan. Perempuan mandi ini kan istrinya jenderalnya sendiri. Hati-hati juga perempuan wanita ya. Ingin suami yang lebih tinggi tingkatannya, hati-hati. Atasnya jenderal siapa? Raja. Tidak terbiasa melanggar perintah Tuhan, tidak terbiasa berdosa. Tidak terbiasa berzina dalam pikiran, tapi memilih untuk tidak benar, berpikir tidak benar, melihat tidak benar. Hati-hati. Pendeta, para pelayan Tuhan, para pemusik, well singer, hati-hati. Yang paling bahaya bukan ketika ada KKR yang luar biasa. Oh biasanya kita berdoa, sungguh-sungguh, berdoa puasa, latihan, berjuang luar biasa. Justru yang biasanya yang paling bahaya itu setelah KKR, setelah perayaan Natal, setelah perayaan acara-acara besar, setelah nganggur, santai dulu ongkang-ongkang kaki, leyeh-leyeh. Leyeh-leyeh atau leyek-leyek? Orang sepanjang bilang leyek-leyek. Nonton film, sambil ada buah-buahan. Jeruk nipis, juwet. Oh, apa biasanya buah-buahan? Kates, enggak ya? Apel, anggur, camilan, kacang, popcorn, waduh sambil nonton. Film apa yang ditonton? Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita anak Tuhan boleh nonton film atau enggak? Apa yang ditonton? Film apa? Bersama siapa? Ngapain ketika nonton? Nah, remaja kamu muda boleh nonton film enggak? Para orang tua, nonton. Para orang tua, anak kamu dan remaja kita kalau izin nonton bioskop, nonton di bioskop boleh enggak? Enggak boleh, berdosa kamu.
Loh Ma, ini filmnya The Passion of the Christ. Yesus disalib. Boleh enggak nonton film Yesus disalib di bioskop? Masalahnya itu berduaan itu loh. Enggak konsentrasi di film, tapi konsentrasi di samping ini loh yang bahaya. Ya. Kalau duduknya 10 meter enggak apa-apa jarak 10 meter. Soalnya kadang-kadang pulang dari nonton film bioskop, keluar bioskop bertanya filmnya apa? Enggak tahu. Nah soalnya sibuk sendiri. Kita anak Tuhan dirancang untuk melakukan kehendak Bapa. Kita harus terbiasa hidup dalam kebenaran karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus terbiasa hidup dalam kekudusan karena Tuhan Yesus sudah menguduskan kita. Yesus Kristus di muka bumi ini terkenal dengan kata-kata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Yang mengerti katakan amin. Yesus terbiasa melakukan kehendak Bapa. Kita harus membiasakan diri, melatih diri, mendisiplin diri, memerintah diri sendiri. Jangan coba-coba main dengan dosa. Dosa masalah serius. Yesus mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa saudara dan saya. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita orang-orang berdosa. Bukan kita orang yang baik, yang sering ngasih uang, yang sering menolong, yang sering mengasihi. Bukan kita yang sering memberontak, kita yang sering berdosa. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan bangkit pada hari ketika mengalahkan maut. Jemaat yang dikasih Tuhan, masalah terbesar kita dosa kan? Berapa banyak orang stres gila bunuh diri karena dikejar-kejar dosa. Ketakutan kita yang paling besar apa? Maut kan? Takut mati, takut masuk neraka. Semua Tuhan Yesus sudah bereskan di atas kayu salib. Semua Tuhan Yesus sudah bereskan di dalam kubur yang kosong. Yesus mati dan bangkit, katakan amin. Yesus mati dan bangkit untuk kita, katakan amin. Luar biasa ya, Alkitab jujur. Raja salah, tulis salah. Raja berdosa, tulis berdosa. Raja baik, ditulis baik. Raja berkenan di hati Tuhan, ditulis raja berkenan di hati Tuhan. Jujur ya, bukan suka menjelek-jelekkan orang, menjelek-jelekkan kita, bukan. Supaya ketahuan jelek, lalu tinggalkan kejelekannya, bertobat. Dalam Tuhan ada pemulihan, katakan amin. Yang penting kita akui, tinggalkan, bertobat. Itu yang penting. Dosa memang masalah, tapi lebih bermasalah kalau tidak diakui dan tidak bertobat. Haleluya. Ya, sekali lagi jemaat yang dikasih Tuhan, kita sama-sama berpikir, merenung-renungkan dalam hati kita. Tuhan, ya aku mau membiasakan nurut sama Tuhan. Membiasakan hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Membiasakan, nah sekarang ini ya, membiasakan cuci tangan, pakai masker, membiasakan jaga jarak. Ya enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, jangan wih, enggak mau salaman, sombong kamu sekarang. Bukan sombong. Bukan, ini aturan yang disepakati kita bersama untuk kebaikan kita bersama, ya. Menyapa, memberi salam bisa begini, ya. Biasanya cipika-cipiki, ibu-ibu ya. Sekarang sabar dulu, tahan dulu. Suami istri boleh enggak cipika-cipiki? Ayo di rumah istriku kita harus jaga jarak ya mulai sekarang. Kamar sendiri-sendiri. Enggak ya, perkecualian suami istri. Haleluya. Mengerti Bapak Ibu? Yang mengerti kan sama-sama katakan amin. Ya nikmati saja hidup ini hari-hari ini bersama Tuhan apapun yang terjadi ya.
Yuk kita sama-sama nyanyikan Ku Bersyukur Bapa. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita meninggalkan gedung gereja ini. Lupa jaga jarak, nanti keluarnya bergantian. Yang pertama nanti nomor 1 sampai 10 dulu. Setelah itu saya turun menyapa jemaat Tuhan, lalu akan diatur oleh pemimpin pujian nomor 11 sampai 20 gantian ya. Supaya tidak bergerombol. Setelah kita akan membersihkan ruangan ini, persiapan untuk ibadah berikutnya. Jadi waktu-waktu ke depan ini, sementara ini ya Bapak Ibu ya, ibadah 1 jam, ibadah 1 jam, persiapan setengah jam untuk ibadah berikutnya. 1 jam, persiapan setengah jam untuk ibadah berikutnya. Jadi hanya hari Minggu saja ya, pagi sampai siang saja ya. Ibadah umum 3 kali, ibadah kaum muda terakhir sekali ya, kaum muda remaja. Haleluya. Tidak usah terlalu gemetar, ketakutan, kekhawatiran menguasai pikiran kita, jangan ya. Hidup dan mati kita milik Tuhan Yesus, katakan amin. Ya, tugas kita berjaga-jaga, nurut, selebihnya pasrah sama Tuhan ya. Hidup dan mati untuk Tuhan. Hidup dan mati memuliakan Tuhan. Bukan lalu membuat kita sembrono. Enggak, ya. Haleluya. Sama-sama kita makin berdiri yuk. Kita sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Tuhan, bersyukur dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Kepastian pengampunan, kepastian penebusan. Hidup kami milik Tuhan. Engkau sudah membayarnya dengan darah-Mu, dengan nyawa-Mu. Kami milik Tuhan Yesus Kristus. Seumur hidup kami, selama-lamanya kami milik Tuhan Yesus. Ada tanda meterai darah Yesus Kristus. Kepastian keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan Allah, kekal mulia selama-lamanya. Terima kasih. Engkau sudah membenarkan, menguduskan kami. Pantas kami hidup dalam kekudusan, pantas kami hidup dalam kebenaran. Memang status kami adalah orang benar, orang kudus. Terima kasih. Kami mau belajar dari pengalaman tokoh-tokoh Alkitab. Orang hebat, orang kuat, mereka bisa jatuh. Kami mau berjaga-jaga, waspada. Kami tidak mau jatuh dalam lubang yang sama. Kami berhak memilih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami
Kami sama-sama angkat tangan di hadirat-Mu. Kami mau belajar berserah, banyak pasrah sama Tuhan. Apa kata Tuhan kami mau berkata iya. Kami mau segera lakukan. Terima kasih Tuhan. Perintah Tuhan hari ini untuk kita membiasakan nurut taat sama Tuhan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Ya Tuhan, terima kasih. Kami terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna untuk kami semua. Pemeliharaan Tuhan seumur hidup kami. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Damai, sejahtera, sukacita surgawi melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa. Selamat hari Minggu. Bersyukur. Nomor 1. Yang lain silakan duduk dulu. Nomor 1 sampai 10. Silakan mengikuti saya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam. Mari 11 sampai 20 silakan.